aku lakukan itu, setelah strategi apa segala macam, ya udah sampai sekarang alhamdulillah masih bisa dijalankan. Kenapa putusnya menjadi kurir teh? Kenapa kurir? Karena itu yang bisa, satu tadi kalian kan aku keterbatasan, aku nggak ada surat gitu, itu lebih mudah sistemnya. Terus yang kedua, tapi ada peraturan yang harus tetap diikuti sih. Yang kedua nggak bagi waktu. Kalau di sini mah, kalau wanita kerja di rumah mah ada yang jaga, ada yang ngurusin, ada mbak, ada ART. Kalau di sana kan enggak, nggak ada mbak, nggak ada ART lah ibaratnya. Jadi aku dari kerjaan yang aku bisa bagi, ngurusin suami dulu, bersihin rumah, masak apa segala macam, baru aku setelah selesai semua kerja. Jadi emang bisa dibagi waktunya ke teman-teman kayak ojek online deh gitu. Kan bisa bagi waktunya, kan kita yang ngatur semuanya kan. Dan aku pikir aku strategi gitu biar bisa jalan semuanya. Suami nggak ngelarang teh sebelumnya? Apa gimana sih? Lebih nyuruh itu kata yang agak keras, mungkin lebih mensupport support gitu, karena memang kondisinya kalau tinggal di sana emang harus double income satu. Terus suami istri harus kerja, anak 14 tahun aja udah harus kerja, jadi emang kita semua harus kerja di sana, nggak bisa diem aja. Kalau di sini UMR masih bisa hidup suami istri dan anak, kalau di sana nggak bisa. Jadi emang harus kerja semuanya gitu untuk kelangsungan hidup. Kalau boleh tahu penghasilannya sebulan berapa Kak dari penghasilan kurir itu? Sama lah kayak teman-teman ojek online, tergantung berapa lama kita di jalan. Jadi kalau kayak aku, minimal aku usahakan 5 jam per hari gitu. Ya, per jamnya targetnya sekitar $20, hitung aja $20, jadi paling nggak dapat sehari 5 jam atau bisa 10 jam, alhamdulillah bisa 11 jam alhamdulillah. Tapi harus sampai tengah malam, capek banget. Kebayang nggak nyetir 5 jam 6 jam sama dari Jakarta ke Semarang ke Jogja setiap hari gitu. Awal nangis kayak capek banget. Terus aku kayak nangis sama siapa, buat apa nangis gitu kan, mau ngadu sama siapa, jalanin, emang harus kebutuhannya seperti itu. Konsekuensi hidup. Ada hal yang nggak terlupakan nggak sih selama jadi kurir di Amerika? Bentar, lagi stop yang pertama saya. Teh, ini kan dibilang dari kurir bekerja gitu. Apakah mungkin banyak juga yang bilang sekarang kesusahan keuangan, Iya, materi dan segala sampai teman aku bilang gini, kalau aku ada sahabat aku malah dia bilang gini, terus sampai mempermalukan diri lo ya kayak gitu. Aku sempat dia mikir mempermalukan diri. Dan hatiku kan aku nggak minta uang dengan siapapun ya. Aku nggak minta uang sama laki orang juga gitu kan, cari yang halal. Sama laki aja gue nggak minta gitu, kenapa gitu mempermalukan diri ya? Jadi kan memang ya kerja gitu, bener-bener cari yang gimana ya, yang bener-bener halal, yang masih di sana kan cari yang mereka susah ya gitu. Itu aja aku masih bertanya-tanya. Jadi kadang aku kembali kayak ke diri, ini memang konsekuensi hidup yang harus dijalani, dan aku nggak merasa melanggar apapun, nggak minta uang sama siapapun, nggak jahat sama siapapun, dan ini bermanfaat untuk aku dan semuanya. kurang penghasilan suami yang seperti apa sampai kita harus Nggak bisa, kalau di Amerika tuh harus dapat income semuanya gitu, harus suami harus kerja, itu nggak bisa. Jadi ya mungkin kalau orang-orang lihat, oh pasti besar ya, kalau kita kerja kasihku sehari $100 $200 sehari bisa 3 juta. Iya, tapi pajaknya aku aja tuh, pajak aku tuh 30% loh dari penghasilan, potong aja 30-30%. bersih-bersih berapa berarti? Dan itu tuh aku termasuk yang mendapat penghasilan rendah. Yang semakin tinggi penghasilannya semakin besar, bisa 50%, bisa 60% pajak pemenang tuh. Amerika tuh gila banget pajaknya, belum lagi apa namanya bensin mahal, bahan bakar di sana. Amerika lagi kesusahan bahan bakar apa segala. Jadi kalau dihitung-hitung mah aku dapat capainya aja iya, tapi at least aku punya penghasilan gitu. Kita tuh sama lah kayak tukang ojek online, kita tuh hidupnya kayak dari tipsnya ada yang sampai $50 sekali ngasih, karena mereka ngeliat aku perempuan dan banyak juga kadang ngeliat aku berhijab, jadi mereka suka kaget gitu. Aku kan kecil ya badannya, ini pakai baju tinggi aja biasanya aku kecil banget segini, terus mereka kayak bohong makanan aku segala macam, dan nggak pernah katanya mulai kan di sana manja-manja ya, nggak mau kerja, yang bekerja keras tuh orang Asia, terutama orang Indonesia aja. Kalau di Amerika itu terkenal banget, orang Indonesia pasti mau kerja keras, mau kerja lembur, mau kerja kayak gitulah, pekerjaan kasar-kasar yang susah orang Indonesia. Tapi mereka begitu ngeliat perempuan suka ngasih gitu sampai $50, aku sampai nangis. Kadang aku dikasih $5 aja aku nangis loh, maksudnya kayak Seberarti itu ya? Nggak kebayang nggak sih kayak berharganya gitu ya. Mereka kasih tip kan kadang-kadang di aplikasi. Aduh, gue tuh aja kanan banget ya, Bu. Di aplikasi dikasih tip tuh udah gitu kerasa. Cuman kayak dikasih I give you ini, this is for you gitu, buat $5. Like $5 kayak $70
25.000 ya, aku tuh nangis loh megang $5 itu kayak ngerasa aku kerja keras apa segala tuh, dan aku ngerasa appreciate banget orang yang tersentuh gitu, karena kan di sana semua serba sendiri ya, kayak nggak ada yang kasihani, nggak ada yang perhatian, nggak ada yang support gitu kan rasanya gitu. Jadi begitu ada yang kasih $5 tuh buat aku tuh kayak yang sampai membuat aku terharu banget gitu. Tapi ngerasa gimana nggak? Ini kan Terry Putri kalau di Indonesia tuh artis gitu ya, tapi kalau di sana harus seperti nggak ada gitu, pilihan. Semua teman artis di sana juga aku nggak bisa name it sih, banyak kok teman-teman artis di sana semuanya harus kerja. Tapi kebanyakan mereka ada yang sangat menutup gitu, maksudnya nggak mau menutup sih, nggak bisa sharing, nggak mau sharing gitu. Cuman ya banyak semuanya gitu, pada harus kerja emang, dan kesempatan bisa kita lakukan tuh kebanyakan kerja kasar, pabrik, pengantar makanan. Kebanyakan orang Indonesia tuh kerja pabrik. Jadi ada dua jenis orang Indonesia di luar negeri, satu yang diplomat yang digaji sama pemerintah yang emang hidupnya baik, yang kedua tuh yang diaspora yang bekerja. Nah kebanyakan tuh itu kerjanya emang ya seperti ini, kerjanya ya itu kayak kebanyakan kerja di pabrik, walaupun kalau dari sisi kasat mata sih memang kayaknya tinggi banget penghasilannya. Terus sekali lagi nggak cukup sayang. Berarti udah nggak malu dan nggak gengsi ya Teh? Nggak ada tuh gitu buat Terry Putri. Kenapa nggak sih, kalau aku selama aku lakuin bener halal juga ya, dan emang harus dilakukan. Kalau nggak ada pilihan ya gimana? Ya aku kesana. Semua sistemnya kan kalau di Amerika, kalau di sini kan ada ya sayang. Kalau di Amerika sistemnya gini, kalau di luar negeri mungkin bukan di Amerika. Kalau di luar negeri itu my money is my money, your money is your money. Jadi bersyukurlah tuh wanita-wanita Indonesia yang merasa uang suami, uang istri, masya Allah, alhamdulillah kagak ada say di sana. Uang suami, uang istri masing-masing kerja gitu. Jadi ya udah, aku mah ngikutin aja. Tapi kan ada hal aku harus bertahan hidup kan, kayak aku di sini masih punya rumah, masih punya usaha, ada tim yang digaji atau segala macam gitu. Jadi harus dijalani. Main balik aja nggak sih ke Indonesia gitu? Tidak menyenangkan gitu sama jadi kurir. Iya pastilah, mau kerja apa juga nggak cuma sebagai kurir. Jadi kayak ya aku dengan ikutin sejak ini kan, apalagi sekarang agak panas di sana. Jadi kayak ngeliatin dari ujung kaki mau ujung rambut. Terus ya tadi aku bilang modal aku cuma senyum dan berbuat baik. Kalaupun setelah itu aku nangis ya udah, terus yang penting mereka ngeliat aku tuh tetap baik. Terus udah gitu ya dikejar anjing. Terus udah gitu malam-malam ya kayak gimana sih, kalau di sini mah orang tuh teras semua di lampu, kalau malam di sana mah nggak ada lampu jadi gelap semuanya ya gitu. Jadi aku cuma zikir aja kadang-kadang tuh kayak takut setan, kayaknya setan Indonesia lebih serem daripada setan di sini kan gitu kan. Jadi ya udah menangin diri dengan cara gitu aja lah. Sebenarnya ini adalah seni bertahan hidup gitu, jadi dijalani. Pengen pulang aja nggak sih ke Indonesia? Ini pulang sekarang. Maksudnya udah di Indonesia aja kayak lebih enak. Iya itu salah satu pilihan sih. Maksudnya kayak aku bilang sama suamiku, boleh nggak aku nunggu di sini aja sampai dia pulang. Itu salah satu pilihan-pilihan dalam kehidupan sekarang yang sampai sekarang kita masih belum memutuskan. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih.